Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional, agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara bangsa lain dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Jadi, identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara bangsa. Di dalam membahas bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter, kita akan mempelajari pokok-pokok sebagai berikut. Konsep dan urgensi identitas nasional. Esensi dan urgensi identitas nasional. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Pertama-tama akan kita bahas yaitu tentang konsep dan urgensi identitas nasional. Apa pengertian identitas? Menurut Oxford Advanced Learners Dictionary, yang pertama adalah who or what somebody or something is. Yang kedua, the characteristics, feelings, or beliefs that distinguish people from others. Yang ketiga, the state of feeling of being very similar to enable to understand somebody or something. Menurut Wikipedia, identity is an umbrella term used throughout the social science to describe a person's conception and expression of their individuality or group affiliations, such as national identity and cultural identity. Menurut KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Berikut ini ditampilkan contoh-contoh kartu identitas. Misalnya KTP atau kartu tanda penduduk. Kemudian kartu NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Bisa juga kartu keanggotaan dari suatu asosiasi, misalnya Asosiasi Wartawan Profesional. Kartu SIM A atau kartu SIM C. Dan kartu-kartu lain yang diakui dan sah. Dan apa itu pengertian nasional? Menurut Oxford Advanced Learners Dictionary, yang pertama yaitu connected with a particular nation shared by a whole nation. Yang kedua, owned, controlled, or financially supported by the federal government. Menurut KBBI, nasional adalah bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Jadi identitas nasional berarti ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Pada tahun 2007, Tilar menjelaskan sebagai berikut. Bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanya lah seorang individu memperoleh realitasnya. Dengan demikian, seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya, atau seseorang akan mempunyai arti bila ada dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam konteks hubungan antar bangsa, seseorang dapat dibedakan karena nasionalitasnya, sebab bangsa menjadi penciri yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa lainnya. Diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI 1945, Bab 15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, pasal 35, 36A, 36B, dan 36C, sebagai berikut. Bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia.
Menurut Sudarsono pada tahun 2002, jati diri adalah siapa diri Anda sesungguhnya. Dengan demikian, jati diri merupakan lapis pertama yang nantinya menentukan karakter seseorang dan kepribadian seseorang. Maka identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Jadi, bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara. Ialah Pancasila dan UUD NRI 1945. Menurut Kailan pada tahun 2002, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa, sekaligus identitas nasional. Menurut Tilar tahun 2007 dan Winarno tahun 2013, identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Sedangkan identitas etnis yang terwujud antara lain dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional. Menurut Hardono Hadi tahun 2002, ada 3 unsur jati diri, yaitu Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian, yaitu sikap dan perilaku yang ditampilkan manusia Indonesia yang mencerminkan 5 nilai Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai jati diri bangsa akan menunjukkan identitas kita selaku bangsa Indonesia, yakni ada unsur kesamaan yang memberi ciri khas kepada masyarakat Indonesia dalam perkembangannya dari waktu ke waktu. Kepribadian tersebut mampu memunculkan keunikan masyarakat Indonesia ketika berhubungan dengan masyarakat bangsa lain. Selanjutnya adalah pembahasan tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional. Untuk sumber historis adalah sebagai berikut. Pada tahun 1908, terjadi kebangkitan nasional, di mana identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Pada tahun 1918, dilaksanakan Kongres Kebudayaan 1 Solo, tanggal 5–7 Juli 1918. Kongres ini telah memberikan semangat bagi bangsa untuk sadar dan bangkit sebagai bangsa untuk menemukan jati diri. Terbatas pada pengembangan budaya Jawa, namun dampaknya telah meluas sampai pada kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Sumber historis selanjutnya adalah pada tahun 1924 dilaksanakan Kongres Budaya Sunda di Bandung. Selanjutnya, tahun 1938 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Kongres ini telah memberikan semangat bagi bangsa untuk sadar dan bangkit sebagai bangsa untuk menemukan jati diri. Terbatas pada pengembangan budaya Jawa, namun dampaknya telah meluas sampai pada kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Selanjutnya, tahun 1948 dilakukan Kongres Kebudayaan Magelang, tanggal 20–24 Oktober 1948. Dan pada tahun 2003
dilaksanakan Kongres Kebudayaan Bukit Tinggi, tanggal 20–22 Oktober 2003. Jadi secara historis, pengalaman Kongres telah banyak memberikan inspirasi yang mengkristal akan kesadaran berbangsa yang diwujudkan dengan semakin banyak berdirinya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Puncaknya para pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 di Jakarta dan mengumandangkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Pembahasan kita selanjutnya adalah sumber sosiologis. Identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka, maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Kemudian hal ini ditambah dengan upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal, sehingga terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan, secara terus-menerus. Demikian keduanya menyatu, berafiliasi, dan memperkokoh NKRI. Masih dalam pembahasan sumber sosiologis, demikian, jadi baiknya sebuah negara ditentukan oleh baiknya keluarga, dan baiknya keluarga sangat ditentukan oleh baiknya individu. Identitas individu dapat menjadi representasi dan penentu identitas nasional. Secara sosiologis, keberadaan identitas etnis termasuk identitas dari individu sangat penting karena dapat menjadi penentu bagi identitas nasional. Pembahasan selanjutnya adalah sumber politis. Bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sumber politis lainnya menurut Winarno tahun 2013 adalah bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. 2. Bendera negara adalah Sang Merah Putih. 3. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. 4. Lambang negara adalah Garuda Pancasila. 5. Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. 6. Dasar falsafah negara adalah Pancasila. 7. Konstitusi atau hukum dasar negara adalah UUD NRI 1945. 8. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. 9. Konsepsi wawasan Nusantara. Dan 10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dasar pertimbangan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia diatur dalam undang-undang karena bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan
yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentang bendera negara Sang Merah Putih, ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa negara, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca, dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Kita lanjutkan dengan lambang negara Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 46 sampai pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda, terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila. Lambang negara yang dilukiskan dengan seekor burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Artinya lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila. Kita lanjutkan tentang lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu Kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 58 sampai pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II, tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Kita lanjutkan dengan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini dirumuskan oleh para The Founding Fathers mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis yang dinamakan oleh Herbert Feith tahun 1960, seorang Indonesianis yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai mosaic society. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Tak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia dengan keanekaragamannya, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dasar falsafah negara Pancasila. Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, way of life, dan banyak lagi fungsi Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia seyogyanya menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan dengan dinamika dan tantangan identitas nasional. Tentang dinamika, Asyumardi Asra menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. Yang kedua, adanya liberalisme politik dan yang ketiga, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Menurut Tilar tahun 2007, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada.
Rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada era reformasi, bangsa Indonesia bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Peraturan perundangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah, seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, telah berdampak positif dan negatif. Dampak negatifnya adalah antara lain munculnya nilai-nilai primordialisme kedaerahan, sehingga tidak jarang munculnya rasa kedaerahan yang sempit. Mari kita bahas tentang tantangan-tantangan yang ada yang harus kita hadapi. Faktor luntur dan memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme apabila orang Indonesia lebih menghargai dan mencintai bangsa asing. Bila orang Indonesia lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri. Bila orang Indonesia lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia perlu ada upaya, yakni membuat strategi agar apa yang dicintai tersebut beralih kepada bangsa sendiri. Warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan hanya baik tetapi cerdas. To be smart and good citizen. Marilah kita lanjutkan dengan pembahasan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Identitas individu manusia dapat dikenali dari aspek fisik dan aspek psikis. Aspek fisik dapat berupa jenis kelamin, bentuk fisik, nama asal etnis, asal daerah, dan sebagainya. Aspek psikis dapat berupa watak baik, seperti jujur, rajin, toleran, dermawan, dan sebagainya. Atau watak tidak baik, seperti pendendam, sadis, malas, suka berbohong, dan sebagainya. Individu manusia perlu dikenali dan mengenali orang lain adalah untuk memenuhi dan menjaga kebutuhan hidupnya agar kehidupannya dapat berlangsung sehingga akhirnya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atau meninggal dunia. Identitas nasional itu penting bagi sebuah negara bangsa karena agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Dan identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Menurut Slobodan Milosevic, the loss of national identity is the greatest defeat a nation can know, and it is inevitable under the contemporary form of colonization.